Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jadi kemarin ada yang bertanya di TikTok ya, Bang Andi, yang dimaksud dengan maksiat batin itu seperti apa? Jadi udah saya jawab lewat tulisan. Jadi hari ini ada dayanya ya, suruh jelaskan lagi lewat audio ini ya. Kayak kita coba jelaskan, mudah-mudahan pemahaman yang Allah berikan lebih luas lagi. Amin ya Allah. Mungkin teman-teman udah paham kalau maksiat zohir ya, perbuatan yang melanggar aturan agama, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah ya, yang dilakukan oleh zohir ini yaitu maksiat zohir. Lantas bagaimana Bang maksiat batin? Maksiat batin adalah suatu perbuatan atau dosa yang di wilayah hati dan pikiran kita ya. Mungkin ini yang banyak tidak kita pelajari, yang wilayah batin ini hanya orang-orang yang belajar tasawuf, belajar ngaji diri aja yang paham wilayah ini. Makanya mau kita jelaskan lagi lebih luas. Dosa yang di hati dan pikiran itu ya seperti prasangka, buruk sangka, niat jahat, amarah ya, menyimpan marah kita, benci, sombong, iri dengki, apalagi pamer juga termasuk maksiat batin, riya ya. Apalagi kalau dikupas banyak wilayah hati ini, senang dipuji orang, itu juga maksiat batin. Dan yang paling berat maksiatnya adalah ketika kita mengaku diri. Ada keakuan, kemelekatan diri ya. Dan kita tidak lagi mengakui ini dari Allah, enggak, ini dari diriku kita bilang. Itu orang yang sudah bermaksiat luar biasa ya. Banyak orang yang hebat dalam ibadah zohirnya. Sholatnya rajin, berzikirnya rajin ya. Dari segi kehidupan, dari segi raganya, zohirnya, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang berdosa. Tapi hatinya masih sering bermaksiat. Ya ini yang banyak orang nggak paham. Apa itu Bang? Ya ketika engkau mengaku diri. Ketika engkau mengaku diri ya sejatinya engkau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Tetapi tidak memposisikan dirimu sebagai hamba, engkau malah jadi Tuhan. Itu maksiat yang sangat luar biasa. Contohnya kita pernah nolong orang, ada orang susah kita tolong. Lalu ketika kita sudah nolong, orang yang kita pernah tolong ini nggak tahu balas budi, ya, malah dia berlaku yang nggak baik kepada kita, ibaratnya nggak tahu diri lah dibilang, nggak dikenangnya jasa baik kita dulu, padahal kita sudah buat baik dulu, tapi perlakuannya sama kita malah kebalikannya. Langsung terlintas atau terucap di hati kita, di lisan kita, si Fulan itu kalau bukan aku yang tolong nggak jadi orang. Kalau nggak aku tolong nggak tahu jadi apa dia. Tapi setelah aku sudah tolong nggak ingat dia sama aku. Nah itu juga mengaku diri. Itu juga sudah maksiat batin. Engkau menganggap engkaulah yang bisa menolong. Ya. Apalagi ya seperti orang tua dan anak, banyak itu. Ketika anaknya sudah dirawat baik-baik, disekolahkan, segala kebutuhannya dipenuhi, rupanya anak ini durhaka kepada orang tua. Langsung sang orang tua ini mengutuk-ngutuk anak, dasar kau anak kurang ajar, anak nggak tahu diuntung, anak nggak tahu balas budi. Sudah luar biasa semua aku korbankan untuk kehidupanmu. Setelah besar, begini perlakuanmu kepada ibumu. Berarti engkau merasa engkaulah yang menghidupi anakmu. Itu juga merasa diri. Itu juga sudah maksiat itu. Maksiat batin. Banyak terjadi dalam hidup tapi kita nggak paham ya.
Apalagi bang, orang yang zohirnya beribadah bang, zohirnya tidak maksiat bang, tapi batinnya maksiat. Engkau bersedekah tapi ingin dipuji orang, senang kali kalau dipuji orang itu. Biar dianggap orang baik, biar dianggap dermawan, biar dianggap ahli sedekah. Ya, kepada istri anakmu kau pelit, tapi kepada orang kau dermawan luar biasa, baiknya luar biasa. Karena apa? Ingin dipuji orang. Itu sejatinya sudah maksiat. Ketika kita merasa diri itu sudah maksiat. Engkau berilmu, engkau akui engkau yang pintar, tapi engkau tidak mengakui bahwa kepintaran itu dari Allah. Akhirnya dengan ilmu itu kau suka berdebat, engkau suka merendahkan orang lain, engkau merasa lebih hebat ketika ilmumu lebih, pengetahuan yang pada dirimu lebih lagi daripada orang lain. Itu sudah merasa diri. Udah maksiat itu. Ya. Melakukan ibadah zohir, tapi agar dianggap seorang yang taat ibadah. Ingin kali itu dilihat orang, senang kali diakui orang. Ya. Sejatinya engkau sudah jadi Tuhan itu. Dan itu maksiat yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana bang agar kita terhindari dari maksiat batin? Ya kenali apa yang ada di batinmu. Ya, apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu. Kenali itu. Kamu harus jadi penyaksi. Karena segala sesuatu dalam hidup, apa yang kita lakukan dalam hidup, semua itu berawal dari dorongan dan bisikan hati. Ya, semua itu bicara dulu dia, ngomong dulu dia. Barulah engkau iakan atau tidak, engkau terikut atau melawan. Nah, banyak kita ini kadang dibisikin gak ngerti. Seperti iri dengki ya. Ketika kita jumpai seseorang yang kita udah gak suka, di hati kita udah bergejolak itu. Rasanya hendak menjatuhkan dia, rasanya hendak menjelekkan dia. Ketemu lagi orang lain, gibah kita. Kita omongin orang itu, kita buruk-burukin orang itu, kita buka aib orang. Itu kan maksiat batin juga. Ya. Jadi banyak-banyak isi hatimu, batinmu dengan zikir. Ketika engkau di hatimu itu sudah zikir terus menerus engkau zikir, gak ada itu bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada keburukan itu gak bisa masuk, gak tembus dia. Ya kan? Bahkan kita kadang buruk sangka itu bukan hanya kepada makhluk aja, kepada Tuhan, kepada Allah pun buruk sangka. Ya. Aku udah sholat ya Allah, aku udah zikir ya Allah, aku sudah ibadah ya Allah. Kok pahit juga hidupku ya Allah. Di mana engkau ya Allah? Kenapa engkau gak adil ya Allah? Orang lain enak hidupnya, aku makin susah hidupnya. Itu juga maksiat batin. Ketika engkau berburuk sangka kepada Tuhanmu, engkau telah bermaksiat. Makanya Rasulullah itu selalu menganjurkan perbanyak istighfar itu. Karena kita gak pernah tahu. Mungkin dalam sehari 1 kali 24 jam gak pernah kita buat dosa nih. Di wilayah zohir aku gak mencuri, aku gak mukul orang, aku gak begini, gak begitu. Tapi batinmu berdosa tiap hari. Batinmu bermaksiat tiap hari. Dan engkau gak pernah mengakui salahmu itu. Ya. Sombong kita, merasa benar. Orang lain salah semua, aku yang paling benar. Ya. Ego kita merasa hebat. Ya. Merasa lebih, orang lain gak ada apa-apanya. Kau siapa? Gak ada apa-apanya kau. Ya kan? Bukan level aku kau. Hati kita mengecilkan orang. Udah maksiat. Ya kan? Apalagi kita-kita yang sudah mengerti agama, sudah paham agama, sudah taat ibadah. Ini lebih ngeri lagi maksiatnya. Engkau menganggap engkau tuh hebat dalam ibadahmu. Ketika engkau lihat orang belum bisa sepertimu, engkau benci. Ya. Apa nih anak-anak nih? Hari gini masih minum-minum, hari gini masih juga berjudi.
ya kan? Hatimu merendahkan. Engkau merasa engkau lah yang sudah benar kali ya. Ketika melihat orang lain belum benar, hatimu merendahkan. Itu juga maksiat batin. Ya. Apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, orang lain gak punya, pamer kita sama orang, riak kita sama orang. Ya kan? Seneng kau dipuji orang. Ya, kembang kempes itu hidungnya, kalau udah dipuji itu senangnya luar biasa. Kalau sudah dipuji itu naik kupingnya, ya kan? Seneng kali dipuji orang. Itu maksiat batin. Makanya ada istilah biarlah tekor asal kesohor, ya kan? Karena apa? Mengharap pujian orang. Baikmu agar dipuji. Ya, secara zahir kau baik. Secara zahir kau dermawan. Tapi secara batin kau bermaksiat terang-terangan kepada Allah. Ya. Bagi orang yang masih sebatas syariat dan dia belum menembus hakikat, nggak akan paham wilayah ini. Ya kan? Yang sibuk dia perbaiki apa? Ibadah zahirnya aja, hatinya nggak pernah dia jaga. Jadi sama-sama kita belajar. Sama-sama kita menata hati. Sama-sama kita terus menyaksikan yang bicara di dalam diri ini apa. Siapa yang bicara tiap hari ini? Kok ngajaknya buruk-buruk terus ini? Siapa yang ngomong ini? Kenali dalam dirimu. Ya. Jadi agar lunak hati kita, perbanyak istighfar. Ketika timbul dorongan-dorongan, prasangka-prasangka, niat-niat yang gak baik ya. Ketika marah, ketika berselisih paham, timbul amarah, timbul benci, perbanyak istighfar. Ampunkan salahku ya Allah. Hatiku bicara terus ya Allah. Dia dorong bencian terus ya Allah. Setiap hari aku jumpa orangnya, benci aja ya Allah. Aku gak sanggup ya Allah. Rahmatilah nafsuku ya Allah. Minta sama Allah. Ya. Jadi jangan hanya zohir aja hebat ya. Kalau zohir wah kayak udah orang suci ya. Tapi hatinya masih iblis. Masih ada sombong, masih ada merasa lebih baik. Ya kan? Kan iblis itu. Iblis terusir kan gara-gara dia merasa lebih baik. Adam itu dari tanah, aku dari api. Lebih hebat aku dari api, ngapain aku sujud sama Adam? Itu aja salahnya iblis. Akhirnya terusir, terlaknat dia. Nah kita ini sering gak begitu? Hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari kita begitu. Sombong kita, iri dengki kita, gibah kita. Ya, pamer kita. Senang dipuji kita. Ya kan? Hasad kita, hasut kita. Gak senang lihat orang lain senang. Ya, rasanya ingin menjatuhkan aja. Ya kan? Kalau udah ngumpul, rasanya mau gibah aja. Itu udah maksiat. Percuma kau sholat 5 waktu sehari semalam, tapi keji dan mungkar nggak terhindarkan juga. Keji dan mungkar itu bukan hanya dari zohir saja. Batinmu juga harus terjaga dari keji dan mungkar. Ya kan? Jadi sama-sama kita belajar. Perbaiki terus hati kita, perbanyak istighfar. Ya. Kalau timbul itu dorongan-dorongan dari dalam diri, dari hati kita, dari pikiran kita, segala prasangka dan keburukan, istighfar kepada Allah. Insya Allah itu reda dia nanti, hilang semua itu nanti. Ya kan? Jadi jangan hanya zohir aja kita hebat-hebatan ya. Kesannya udah kayak orang suci. Tapi batinnya nggak pernah kita kupas ini, wilayah batin. Ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dan lebih menata hati lagi. Banyak-banyak bercermin dengan diri sendiri, apa yang salah pada diriku, apa yang belum benar, apa yang harus aku perbaiki. Nah, lihatlah dirimu, jangan banyak melihat di luar. Karena kalau engkau melihat di luar, nanti engkau akan membanding-bandingkan. Masih bulan gak ada apa-apa, aku lebih hebat, aku lebih baik.
rusak hatimu nanti. Ya. Jadi biar kita lebih aman, lihat dan merenung ke dalam diri. Apa yang belum baik di diriku, perbaiki. Gak ada kita sibuk urus orang. Ya. Mudah-mudahan kopi pahit ini bisa dicicip pelan-pelan ya. Masih panas ini. Pelan-pelan minumnya. Ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan bersih hati kita, jauh kita dari segala penyakit hati, bisa kita tinggalkan segala maksiat di batin itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.